أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي
para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua takmir masjid, Fatih Bebas, Ustaz Muhammad Fatih, SAG, Bapak-bapak masyarakat yang kami hormati, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan, ibu sekalian, untuk semuanya yang hadir berbahagia. Pertama, pertama kita bersyukur kepada Allah SWT. Saat ini kita diberi kekuatan, ditolong oleh Allah untuk sama-sama merayakan kelahiran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebelum langkah jauh, mungkin nanti saya akan ceramahnya 2 jam. Siap nggak? Siap. 3 jam? Siap. Sampai siap? Siap. Saya nggak siap. Bisa kalah. Ya itu besok. Bapak sekalian, malam hari ini kita sedang merayakan, ikut bergembira dengan lahirnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu sekalian dengan begini dapat pahala enggak? Orang bilang dapat pahala enggak? Dapat. Dapat pahala enggak? Dapat. Harus yakin Bu, harus yakin dapat pahala pasti. Satu. Yang kedua, kira-kira nanti di akhirat Bapak Ibu pengen dapat syafaat bagi Nabi enggak? Dengan malam hari ini kita merayakan atau bersenang-senang, bergembira dengan kelahiran baginda Nabi, kira-kira itu akan menjadikan kita mendapat syafaat apa enggak? Dapat. Halo Pak Presiden, yakin enggak sama akan dapat syafaat dari baginda Nabi? Yakin banget. Harus yakin. Pernah kita dengar Abu Jahal yang musuh Nabi, setiap hari Senin, Abu Lahab, pamannya Nabi yang musuh Nabi, setiap hari Senin, maka dia dibebaskan dari api neraka. Sebab apa? Ketika Nabi lahir, dia senang sekali, sehingga karena saking senangnya tadi, Allah SWT telah putuskan setiap hari Senin dia dibebaskan dari siksa neraka. Abu Jahal demikian. Ketika baginda Nabi SAW lahir, maka Abu Jahal ini membebaskan budaknya. Siapa namanya? Suaibah. Ini budaknya Abu Jahal. Asbab baginda Nabi lahir di hari Senin itu, maka Abu Jahal membebaskan budaknya untuk apa? Kamu urusi itu Aminah yang sedang melahirkan. Asbab itu hadir. Setiap hari Senin Abu Jahal diringankan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan Islam. Nah, kita orang Islam, masa ada kesamaannya? Yakin Abu saya? Harus yakin. Kalau saya ada dulu di sini, hadir di sini, udah korban untuk acara ini, harus yakin kita mesti dapat pahala. Yakin saya? Ya. Yakin bersama Nabi? Yakin. Harus yakin. Bapak Ibu sekalian, jangan kata kita orang Islam, enggak Islam aja dapat salah, apa? Dapat keringanan. Abu Talib itu pamannya Nabi juga, dia nggak masuk Islam sampai wafatnya, nggak masuk Islam sampai Rasulullah menahainya kayak apa? Pengen Rasulullah agar Abu Talib masuk Islam, sampai cara gimana dia ngajak untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Nabi berani luar biasa, sampai caranya terakhir itu. Sebelum terakhir nih, baginda Nabi pura-pura tidur di pangkuan Abu Talib. Pura-pura tidur. Setelah itu Nabi pura-pura tinggal. Dia ucap apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diulang terus. Akhirnya dibangun sama Abu Talib. Muhammad, bangun. Ada apa paman? Kamu ngikut. Ngikut apa paman? Itu ngomong biasa kamu suruh saya itu begitu aja. Coba maunya Rasul mancing agar dia nggak sadar ucap kalimat la ilaha illallah. Maunya Rasul agar pamannya tadi Abu Talib nggak sadar kamu
sekalipun pada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Ya, pamannya beliau Abu Thalib kayak apa? Belum kurangnya mujahidannya, pengorbanannya untuk Nabi kayak apa? Luar biasa, Pak. Tapi karena dia nggak mau ucap kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayatnya, sehingga apa? Di akhirat tetap masuk neraka. Bapak Ibu, ya maka teruskan. Yang pertama kita teruskannya dulu. Nah, tadi pesan Pak Tua, kita lihat pertama tolak berilmi, menuntut ilmu, belajar sama-sama kita ngaji saya. Ya. Malam hari kita belajar bergembira dengan kelahiran baginda Nabi. Itu tidak ada sunnah, bukan hanya sunnah, tapi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu yang yakin, nanti bukan buka Al-Qur'annya surah Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ini firman Allah surah Yunus ayat 58. Yang maknanya qul, katakanlah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, kata Allah. Atas karunia Allah dan atas rahmatnya Allah, maka yang karena demikian itu maka bergembiralah kalian semua. Hadirin bahagia, tidak ada rahmat yang lebih besar melebihi kelahiran baginda Muhammad SAW, melebihi datangnya baginda Muhammad SAW ke dunia ini. Saya ulangi Bapak Sekalian, tidak ada rahmat yang lebih besar melebihi diutusnya Rasulullah ke dunia ini, melebihi dilahirkannya baginda Muhammad SAW ke dunia ini. Yakin enggak? Yakin. Ada hari Idul Fitri, Idul Adha, karena ada apa? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Ada hari Arafah, karena ada apa? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Ada apa lagi? Adanya malam Lailatul Qadar, karena ada siapa? Karena ada Rasulullah. Kalau Rasul nggak diutus, itu semua nggak akan ada. Nggak ada Lailatul Qadar, nggak ada Idul Adha, Idul Fitri, nggak ada apa-apa semuanya. Karena sebelum Allah ciptakan dunia, Allah telah ciptakan dulu nurnya Muhammad SAW. Jadi kalau Allah tidak ciptakan baginda Muhammad SAW, kita juga nggak ada. Apa tidak ada semuanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dijadikan umatnya baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semuanya, dengar ya, yang saya sampaikan ya. Nanti kan ada bonusnya, di kantor saya ada bonus dan batin. Ya. Baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun Gajah atau tahun Fil. Kalau Masehinya tahun 570 Masehi. Bulannya April. Bapaknya namanya siapa? Bapak Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah. Kakeknya siapa namanya? Siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, itu kakeknya. Nah ini perintahnya Nabi. Ada dalam hadis, "Adibu auladakum ala salasati khisalin." Pesan Nabi, ajarilah, didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Pesan Nabi, "Adibu auladakum ala salasati khisalin." Didiklah anak-anak kalian semua dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Hubbi nabiku, cinta kepada nabimu. Nabi kita Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus cinta kepada Nabi. Buktinya cinta apa? Nah, saat malam hari ini kita membuktikan cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperingati hari lahir beliau. Ini salah satu contoh cinta kita. Satu. Yang kedua dengan membaca banyak baca sholawat. Yang ketiga apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi yang pertama cinta kepada baginda Muhammad sallallahu
Nabi. Kita cinta kepada keturunan Nabi. Yang ketiga, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ini pesannya baginda Nabi kepada kita. Setiap anak-anak, orang tua punya kewajiban yang pertama itu didik cinta kepada baginda Nabi. Yang kedua cinta kepada keluarga Nabi. Yang ketiga cinta kepada Al-Quran. Nah, malam ini kita tadi buka lagi. Jangan sampai anak-anak kita nggak tahu nabinya siapa, nggak tahu. Bahaya ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nama baginda Muhammad SAW itu di arsy Allah SWT itu berjajar. Apa? Kayak gitu namanya, satu baris. Itu satu baris. Asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bukan asyhadu alla ilallah wa asyhadu Muhammadan rasulullah. Dibaca bukan? Dan Nabi Adam alaihissalam, asbab beliau menyampaikan bahwa minta syafaat. Asbab dahulu ketika dilahirkan, ketika di surga itu melihat tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini sejajar. Dengan itu asbab itu maka Allah bebaskan sehingga akhirnya dipertemukan dengan ibunda Hawa alaihissalam. Bapak sekalian, tadi saya ulangi. Yang pertama kita mesti paham dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mendengar nama Nabi, hendaknya kita teruskan dengan sholawat. Ya, kalau kita mendengar nama Nabi, teruskan dengan membaca sholawat. Boleh surat sallu alaihi, boleh. Sallallahu alaihi wasallam, boleh. Assalatu wassalamu alaihi, boleh. Yang penting kita tahlilan dari sholawat. Karena perintah Allah SWT, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat adalah perintahnya Allah. Allah juga bersolawat kepada Nabi. Apa? Kita ada perintah Allah, kita harus bersolawat. Kalau kita sholat ke Nabi, tidak akan rugi. Hadirin berbahagia, sekalian. Ada satu hal Allah Subhanahu wa taala melarang selain ini. Melarang selain ini. Kalau ada dalam diri seseorang, melarang apa? Kalau ada dalam seseorang, maka orang ini akan diharamkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mencium baunya surga pun tidak dapat. Tapi yang satu ini boleh. Apa itu mereka bagus sekalian? Ada yang tahu? Bagus sekalian? Jangan jadi dulu. Ada yang tahu nggak? Nih, bagus sekalian. Ayo, yang tahu? Ada satu hal. Jangan bapak dulu ya, anak-anak dulu. Anak-anak dulu. Ada satu hal. Kalau kita itu ada dalam diri kita, maka kita tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium surga pun tidak dapat. Tetapi yang satu ini boleh. Apa itu kira-kira? Ayo adik, orang itu kan? Yang laki boleh, yang pernah boleh. Halo, ada yang semuanya? Halo. Apa itu? Ulangi Pak, pertanyaannya. Ya, ulangi ya. Halo adik-adik, halo. Anak soleha. Anak soleha berapa ini? Ada bonus nih, ya? Berapa ini? Ini bukan pembohongan ini. Ya, cek kan? Ya. Jadi ada satu hal, kalau ada ini pada diri seseorang, saya sampai semuanya, siapa saja, kalau ada di seorang tadi, maka kita dijamin tidak akan masuk surga. Bahkan masuk surga pun tidak dapat. Tetapi dibolehkan satu ini. Apa itu? Apa yo ibu-ibu? Bahkan tetap berpahala. Ya, adik-adik. Adik-adik. Musrik. Yang lain adik-adik. Adik-adiknya biar pintar. Halo adik, ada soleh-soleha semuanya. Ada berapa adik? Banyak kan? Ayo apa? Ibu-ibu, gak usah takut salah. Gak usah takut salah. Gak ada ya? Berarti udah ada bapak-bapaknya loh. Gak ada.
Sholawat itu. Sholawat itu walaupun kita ucapkan dengan sombong, tetap dapat pahala. Sombong, ya kan? Tapi kalau kita punya sifat sombong, nggak akan masuk surga. Tapi bersolawat dengan sombong boleh dapat pahala. Contohnya ada orang bilang, Allahumma sholli ala Muhammad, boleh nggak? Boleh. Bahkan di Arab Saudi, di Arab Saudi sekalian, kalau mau tahu ada cara Saudi yang bagus, kalau orang tengkar, ada apa namanya? Bertengkar, Allahumma sholli ala Muhammad, bubar dia bu. Nggak kayak kita sholawat, jauh-jauh terus gitu. Ya. Kalau kita sholawatnya gimana? Kondangan, sholawat bubar sudah ada gitu ya. Jadi itu kalau ada sholawat, bersolawat itu dengan sombong aja berpahala. Tadi bapak bicara itu sholawat belum gitu kan? Ternyata anak-anak juga ada, makanya juga bapak-bapak. Kemudian tadi pertama itu ya, jadi kita mesti paham orang tua, ayah anda dari baginda Muhammad siapa namanya? Abdullah. Kakeknya Abdul Muthalib, istrinya baginda ibunya baginda Nabi siapa? Aminah. Nabi akan tahun berapa? Tahun apa? Tahun gajah, tahun fil, tahun gajah. Tahun berapa? 12 Rabiul Awal. Kita harus tahu itu katanya cinta. Oh saya nggak ngerti kata kemarin era Nabi. Berbahaya ini, bisa diajarin cintanya lagi. Ya, satu. Kemudian baginda Nabi SAW ini adalah merupakan contoh suri teladan kita. Tadi ibu baca Qurannya tadi, apa masih kita ikuti yang baca Quran tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Yang pertama. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Itu diantaranya tugas Nabi itu juga ini. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya aku utus kamu hai Muhammad, syahidan, akan menjadi saksi kita semua ini, wa mubasysyiran, dan memberikan kabar gembira, wa nadhira, dan memberikan peringatan. Jadi tugas Nabi itu pertama akan jadi saksi kita nanti. Kalau mohon maaf, kalau ibu istiqomah, baca sholawat sehari semalam nggak kurang 1000 kali, itu perkara dunia selesai. Ada nggak yang setiap hari baca sholawat 1000 kali, bu? Angkatan ada? Saya yakin kalau ada setiap hari yang baca sholawat 1000 kali, pasti masalah dunia selesai. Jadi harus kita. Hari orang bingung masalah dunia, adalah amalannya itu aja. Dan kalau orang yang untuk sana, ini kan amalan dengan mesti dipotong dulu apa yang wajib. Apa yang wajib? Sholat berjamaah, sholat lima waktu, sholat fardu. Itu keutamaan itu. Baginda Nabi SAW mencontohkan kepada kita. Untuk bapak-bapaknya, alhamdulillah masjid Raja Ikhlas, masya Allah. Dulu dari saya, sekarang sudah ton, luar biasa. Bahkan dan cantik sudah ada apa namanya ini kanopi, subhanallah. Jadi sekarang ini setiap hari bapak-bapak, halo, yang balik, berapa kali akan di masjid kira-kira sehari semalam? Berapa kali, bapak-bapak, ibu-ibu di masjid Fajar Ikhlas berapa kali akan sehari semalam? 5 kali ya. Terus kira-kira yang sedang di rumah dengar nggak? Dengar semua saja ya, pakai speaker kan? Ya. Terus yang datang berapa? Semua yang datang ya? Amin. Amin. Terus ya, itu al-fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada daftar kan? Al-fil. Apa enggak? Yuk, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa
kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ringkas dari ayat ini apa coba? Ketika baginda Nabi Muhammad ketika mau dilahirkan, maka segerombolan tentara gajah mau menghancurkan Ka'bah. Tapi hanya dengan burung yang kecil-kecil, membuat kerikil yang kecil-kecil, tapi kerikil dari neraka. Maka gajah dan tentaranya semuanya yang menunggang habis semuanya. Maknanya apa? Hancur, binasa. Orang-orang dah. Ulama menyampaikan, sekian. Lalu bapak-bapak khususnya dan ibu-ibu ingatkan bapaknya ya. Ibu-ibu kira-kira cinta sama suaminya enggak? Cinta kan semuanya kan? Dimengerti kalau cinta. Kalau enggak itu berarti kurang cinta berarti. Omong kosong berarti. Maksudnya apa? Ulama menyampaikan kalau kita dipanggil Allah kan hayya 'alas shalah, kan? Hayya 'alas shalah. Artinya apa? Ayo kita dirikan Sholat. Yang dipanggil siapa? Orang Kristen? Hindu? Buddha? Konghucu? Orang Islam? Datang dong. Setelah itu apa selanjutnya? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Apa artinya? Ayo kita menuju kepada kemenangan, menuju keberhasilan, menuju kesuksesan. Maknanya Allah sampaikan kalau kita datang dipanggil adzan hayya 'alas shalah, maka pasti akan mendapatkan falah, kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan dunia dan akhirat. Maka Allah sampaikan kenapa setelah hayya 'alas shalah tidak hayya 'alal jannah? Hayya 'alas shalah, orang yang mendapatkan sholat akan masuk surga. Kenapa nggak begitu? Tapi kata-katanya hayya 'alal falah, keberuntungan, karena keberuntungan itu dunia dan akhirat. Ada yang tahu doa minum air putih? Ibu, Bapak, halo. Halo. Ini sudah Nabi kan? Doa minum air putih bareng-bareng ya. Nanti ada kesan pulang dari ngaji jangan bubar ngaji, bubar dan begitu. Tadi seperti sampaikan Ustaz tadi kan, jangan sampai begitu. Doa minum air putih, yuk tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaqahum Wasaqahum rabbuhum Rabbuhum syaraban Saroban tahura. Tohuro. Itu doa minum air putih. Udah masuk makan? Belum. Doa minum susu. Ada juga ya? Susu beneran Pak. Oh, iya. Ada. Susu beneran. Iya. Susu putih. Pak Paryono hafal enggak? Ayo. Ada apa? Ada enggak? Doa minum susu ada apa enggak? Pak Zainal hafal. Ya dia dulu deh. Kan ada kita kan kabarin ngaji. Ya, Mas, yang di luar ada apa enggak? Doa minum susu. Ya, masih ada bonus ini di kantongan. Ya. Ibu, ada apa? Kan ibu tiap Jumat ngaji. Ya. 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 Ada ibu, ada yang bisa yang apa? Doa minum susu. Pak Tony yang hafal kayaknya, Pak Tony. Itu kan ya. Pak Tony hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Barik lana fihi fihi wazidna wasitna minhu
minhu. Itu doa minum Susu. Allahumma barik fihi wa zidna minhu. Maaf, kalau makan minum jangan lupa jangan pakai tangan ini, tangan yang ini, tangan kanan. Apa kata Nabi? Inna syaitana yakulu wa yashrabu bishimalihi. Sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Ya, malam hari ini udah berapa ilmu tadi? Udah berapa ilmunya tadi? Banyak. Ya. Yang pertama kali ada Banyak. makan minum dengan tangan Kanan. kanan. Jadi asbab makan minum jangan dapat pahala, selamat. Jangan minum mentang-mentang punya itu sendiri tangan kiri, jangan itu ya. Mentang-mentang nasi padang itu sendiri tangan kiri, jangan. Ya, makan minumnya itu kepada Nabi dengan tangan Kanan. duduk. Gak ada bahasa Prancis-an, apalagi Spanyolan gak ada. Gak ada sebagainya. Sunnah kita umat Islam harus beda dengan yang lain. Jadi bagian, jadi sunnah bagi Nabi ada 3 macam. Sunnah bagi Nabi ada berapa tadi? 3. 3. 1 sunnah surah. Sunnah surah. 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 Yang kedua sirah. Sirah. Yang keempat sarirah. Sariroh. Kata ini Nabi lahir sudah sekarang hidupnya. Jadi surah itu gambaran model Nabi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mohon maaf, saya sampaikan apa adanya. Kata Ustaz Khotib kan, kulil haqqo walau kana murran, katanya. Katakan yang benar walaupun pahit sekalipun, kan begitu saya. Kulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar, yang hak itu walaupun biasa pahit sekalipun. Saya bukan mau ngasih yang pahit, kami kasihkan yang benar. Nanti kalau saya nggak nyampe, kalau nyampe ditutup-tutupin langsung jangan tuntut saya nanti. Ya, apa itu diantaranya? Surah tadi, gambaran Nabi, postur Nabi, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nabi kemana-mana pakai itu kepala maksudnya. Ya. Sampai ke WC itu Bapak, usahakan jangan dibiarkan di kepala, ditutupin. Boleh pakai handuk, boleh pakai topi, boleh pakai kaos, apa aja. Jangan sampai kan ditutupin. Ya. Masuk WC kaki Kiri. kiri, keluar WC kaki Kanan. masuk masjid kaki, Kiri. keluar dari masjid kaki. Nah, beda. Kalau masuk rumah masuk masjid kaki Kanan. keluar masjid keluar rumah kaki. Kiri. Kalau masuk WC, masuk kamar mandi, kaki Kiri. keluarnya kaki Kanan. itu sudah Nabi. Kok umpamanya kan udah banyak cerita sekarang nih bukan? Banyak cerita sekarang kan orang masuk WC kepleset mati. Ada nggak? Ada. Pernah dengar berita tuh nggak? Ya. Ada kan? Ada. Kalau kita masuk WC doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kaki kiri pleset jatuh, matinya mati syahid ibu. Seneng nggak? Senang. Beda. Karena asal masuk kaki kanan kepleset mati. Waduh, katanya. Mau ketemu Allah waduh. Bahaya ini. Ya. Tapi kalau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kaki kiri Allah. Begitu. Ya, itu diharapkan kebesaran Allah dalam hati kita semuanya. Bapak yang banyak berbahagia, ini di perkara sunnah, ilmu penting ini bu. Ya. Kemudian hari ini banyak orang kena kolesterol, apalagi penyakit macam-macam, penyakit mah namanya. Kenapa kena sakit mah? Kenapa sakit kolesterol? Karena enggak ikuti sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja jawabannya. Kenapa demikian? Contoh perintah Nabi. Kesian, perintah Nabi gimana? Makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Sekarang gimana Pak? Makan, masih kenyang makan, gak kenyang belum makan terus. Oh,